Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi mengenai ayat tentang korupsi dan pencurian dalam Al-Quran dengan anggota Dila Mawar Putri dengan NIM 1830403021, Laidi Murniati 2030402048. Pembahasan pertama mengenai korupsi dalam perspektif Al-Quran. Korupsi dalam perspektif Al-Quran pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Quran merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam. Namun penyebutannya secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya term perampokan, pencurian, pengkhianatan, penyuapan, dan lain sebagainya. Namun melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariatif, maka term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. B. Ayat-ayat tentang larangan dan hukuman mencuri terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah ini menjelaskan sanksi hukum bagi perampok, kini dijelaskan sanksi hukum bagi pencuri, yaitu pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah penggelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yang yakni pencurian yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut untuk melakukan hal serupa dari Allah. Kata asyarik atau pencuri memberikan kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita memahami demikian, maka ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri. Namun dengan demikian ia belum atau tidak dikenai sanksi yang disebut oleh ayat di atas. Ayat tersebut di atas menyebut secara khusus asyarik atau pencuri perempuan. Ini sengaja digarisbawahi untuk meluruskan kekeliruan masyarakat jahiliyah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap wanita yang mencuri. Bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan kepada perempuan. Bahkan menyifati mereka sebagai pembelaan perempuan adalah tangis dan kebaktiannya adalah pencuri. Yakni mencuri harta suami atau untuk ibu bapaknya, Rasulullah memerintahkan memotong tangan seorang wanita dari suku Al-Mahzumiyah, yaitu Murad bin Sufyan, dan ketika itu sejumlah orang merasa keberatan. Maka Zaid Harithah diutus kepada Rasul untuk membatalkan sanksi hukum itu. Namun Rasul menolak sambil bersabda, seandainya si A mencuri, niscaya yang pasti akan kupotong tangannya. Rasul dalam hadis ini menyebut nama seorang yang amat mulia. Penulis enggan menulisnya karena walaupun ini perandaian, tetapi perandaian yang tidak wajar diucapkan kecuali oleh Rasulullah sendiri. C. Ayat-ayat tentang larangan korupsi terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabbiyin ayyagulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tufa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dan dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang ia hianatkannya itu. Kemudian
Tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quraisy Shihab memberikan penafsiran sebagai berikut. Tidak mungkin dalam satu waktu seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat yang mutlak nabi adalah amanah. Termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan barang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Rashid Ridla mengutip pernyataan Abduh bahwa bukan merupakan perilaku nabi dari nabi-nabi Allah yang menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya, meskipun penyampaian perintah itu memberatkan manusia menurut kebiasaan. Setelah Allah menyampaikan bahwa nabi tidak mungkin berkhianat atau tidak patut dikhianati, selanjutnya Allah menyampaikan ancaman kepada siapa yang membuat gulul dengan firman-Nya. Barang siapa yang berbuat gulul dengan menyembunyikan harta rampasan, maka dia akan datang membawa beban gulul yang dia pikul di lehernya besok di hari kiamat. Demikian komentar Syekh Nawawi Al-Bantani. Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Demikian komentar Quraisy Shihab. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa datang membawa apa yang dikhianatkan bisa bermakna hakiki dan bisa pula bermakna membawa dosa akibat khianatnya. Saat itu dia sangat malu karena semua mata tertuju kepadanya. Karena khianat juga dinamai al-fadihah yang berarti sesuatu yang mencemarkan dan memalukan. Bagian D, ayat-ayat tentang larangan riswah atau sogo. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Al-Maidah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falayadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dan berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata sahata yang memiliki makna memperoleh harta yang haram. Hal senada juga dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan asud adalah harta haram. Sedangkan At-Tablabi menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seorang dalam urusan tertentu. Umar, Ali, dan Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari asud adalah suap menyuap dalam urusan hukum. Selanjutnya bagian E menjelaskan penafsiran tentang ayat-ayat pencurian, korupsi, dan riswah. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin kuno yakni corrumpere,
yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin modern menjadi corruptio dan corruptus. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke dalam berbagai bahasa di Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, Belanda, korupti dari bahasa Belanda inilah kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kota korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruption dari kata kerja compure berarti busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik, menyogok. Bentuk transparansi internasional adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam perkembangannya, korupsi banyak terjadi dalam berbagai lini dalam realitas kehidupan. Instrumen korupsi yang menjalar ini kemudian memunculkan prototipe atau bentuk dari jenis korupsi yang begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata. Hal ini kemudian menurut Hussein Alatas memiliki 7 tipologi watak atau bentuk korupsi, yaitu korupsi transaktif. Jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik atau transaksi antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak demi tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. B. Korupsi pengkerabatan, yakni yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman, sanak saudara ataupun golongan. C. Korupsi yang memeras, adalah suatu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal yang dimilikinya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pihak ketiga untuk kemudian memudahkan langkah pihak kedua dihadapkan pihak pertama. D. Korupsi invertif, yakni memberikan jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan pribadi di masa depan dalam bentuk jabatan ataupun kemudahan dalam bekerja. E. Korupsi defensif, adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. Hal ini biasanya memunculkan idiom untuk merasa lebih baik korupsi lebih dahulu dari orang lain atau mau dikorupsi. F. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat, yang lebih sering dalam bentuk penggelapan. G. Korupsi suportif, adalah korupsi dukungan atau support dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. Biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi. Dampak korupsi yang lain dapat berupa runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang dan memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.